Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Training Inovasi E-Learning berbasis smartphone dan produksi video presentasi pembelajaran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari teknik desain dan layout background ya. Pada materi sebelumnya kita telah belajar teknik desain dan layout aset-aset materi presentasi ya, teknik desain layout background dan sebagainya. Tapi dalam proses penerapan atau penggunaan background yang sudah kita punyai. Nah, kali ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita memproduksi background itu sendiri gitu ya. Kenapa kita perlu mempelajari teknik ini? Agar video Anda unik. Jadi video Anda nantinya akan berbeda ya dengan orang lain karena sangat unik ya. Setiap orang kan mempunyai kreativitas desain yang berbeda-beda. Nah, dengan mendesain background yang unik, desain background yang keren gitu ya, maka tentunya setiap kita akan bisa memiliki video presentasi pembelajaran yang keren juga, yang berbeda dengan orang lain. Nah, bagaimana proses produksi background kali ini? Kita akan menggunakan software Microsoft Office PowerPoint. PowerPoint ini sangat powerful sebenarnya untuk membuat gambar ya, bahkan membuat animasi gitu ya, itu sudah sangat powerful. Hanya saja karena belum kita pelajari semua fitur-fiturnya sehingga terkesan PowerPoint itu softwarenya kurang ampuh ya, padahal sangat keren sekali kalau kita kembangkan ide-ide kita ya. Jadi kita nanti akan mendesain background menggunakan PowerPoint. Ya, kenapa PowerPoint? Karena PowerPoint ini saya kira semua orang bisa gitu ya, semua orang mudah mempunyai softwarenya ya, dibanding software desain yang lainnya tentu butuh pembelajaran yang lebih lanjut. Sedangkan untuk PowerPoint sudah sangat mudah ya, penggunanya sangat simpel dan bisa menghasilkan sebuah produk desain yang juga keren. Oke, jadi mari kita buka PowerPoint-nya untuk memproduksi background kita. Baik, langsung saja kita mulai untuk pembuatan desain background ya menggunakan software PowerPoint. Nah, di sini saya sudah ada beberapa contoh yang saya desain menggunakan PowerPoint tersebut ya. Jadi konsepnya begini, kita perlu menentukan apakah kita mau membuat konsep indoor atau outdoor gitu. Itu akan berpengaruh terhadap kreativitas desain kita. Contohnya punya saya ini, yang pertama ini adalah konsep indoor ya. Nah, dimana ini background utamanya atau gambar dasarnya adalah berupa tekstur tembok tertentu ya. Nah, seperti ini juga ya, ini adalah sebuah tembok ya dengan wallpaper tertentu gitu. Atau kita mau membuat konsep di outdoor ya, di ruang terbuka seperti di taman, di laut, di gunung dan berbagai macam tempat lainnya yang menarik. Selain itu, konsep berikutnya juga bisa kita membuat konsep grafis ya, di mana objek ilustratif itu seperti ini, jadi tidak mencerminkan suatu indoor atau outdoor ya, tapi sebuah pola bentuk grafis yang netral begitu. Anda juga bisa konsep ya. Yang paling penting sebenarnya hanya di sini di background dasar ini ya, objek paling dasar paling belakang itu mau apa gitu, apakah indoor, outdoor atau objek grafis ilustrasi tertentu juga bisa gitu ya. Kemudian yang kedua, konsep yang kedua adalah memikirkan tentang penempatan posisi presenter atau posisi Anda nantinya. Apakah Anda mau berada di kiri ya, kiri daripada whiteboard ya. Jadi di sini kan kita konsepnya pakai whiteboard ya. Ini untuk memudahkan proses desain aset-aset materi Anda. Dengan teknik seperti ini nanti menempatkan desain sangat mudah ya. Bahkan pada objek tertentu atau teks tertentu ini tidak mengharuskan menggunakan bingkai atau stiker lagi jika sudah menggunakan whiteboard ini gitu ya. Kalau sudah pakai whiteboard ini boleh pakai stiker juga bagus, nggak pun tidak masalah begitu ya. Anda bisa perhatikan pada materi sebelumnya tentang desain aset teks ataupun aset gambar yang menggunakan stiker ya. Nah, kemudian bisa juga Anda menempatkan misalnya selain di kiri ya seperti ini, Anda bisa menempatkan juga di kanan. Jadi whiteboardnya di kanan. Nah, seperti ini whiteboardnya di kanan, jadi Anda yang di kiri gitu ya, kiri layar seperti ini. Atau juga Anda bisa menggunakan konsep desain yang full whiteboard. Nah, seperti ini juga bisa ya. Nah, seperti ini. Atau Anda bisa menggunakan konsep desain yang center. Jadi Anda berada di tengah, whiteboardnya kanan kiri. Nah, ini adalah kreativitas saja ya, tidak terbatas yang namanya kreativitas. Jadi Anda bisa mendesain sesuai kreativitas, sesuai imajinasi Anda. Artinya setiap membuat video nanti kita bisa membuat berbagai macam desain. Jadi satu video terdiri dari beberapa macam pola desain ya. Bahkan seperti ini punya saya, ini desain netral ya, tidak ada whiteboardnya juga bisa, tapi saya menggunakan image dasar yang cenderung netral ya, memudahkan kita menempatkan layout aset. Jadi prinsipnya di sini adalah bagaimana kita membuat sebuah desain yang unik, yang sangat berbeda dengan orang lain gitu ya. Nah, dengan teknik seperti ini artinya sebenarnya kita tinggal mengubah atau memberikan aksesoris pada gambar tertentu yang kita jadikan sebagai background tadi. Apakah itu berupa indoor atau outdoor tadi ya. Oke, kita langsung praktekkan saja. Jadi silakan Anda buka PowerPoint baru ya, seperti ini. New title ya, kemudian new file ya, kemudian kita hapus saja ini untuk textbooknya, saya del ya, Ctrl A kemudian delete, ini kan netral ya. Kemudian langsung pertama kita masukkan sebuah gambar. Untuk yang pertama saya konsepkan, misalkan saya mau membuat sebuah indoor ya, sebuah konsep indoor ya. Nah, ini bisa kita masuk insert picture kalau Anda sudah punya koleksi gambar-gambarnya yang mau dijadikan gambar paling dasar ya.
atau gambar dindingnya begitu. Nah, kalau belum punya, kita bisa langsung pilih ini online picture ya. Kita langsung download dari Bing Image Search ya. Bing ini miliknya Microsoft seperti Google pencarian itu ya, Google Search itu ya. Saya ketikkan misalkan wall texture modern. Nah, begitu ya. Maka nanti kita akan disuguhkan beberapa macam gambar. Nah, seperti ini, sangat banyak sekali ya. Nah, bagus-bagus ya. Jadi tekstur tembok ya ini prinsipnya. Kemudian saya pilih salah satu, kemudian pilih insert. Kita tunggu proses download. Nah, sudah selesai, tinggal kita fullkan aja. Ini di resize tidak masalah karena netral ya, tidak ada pola objek tertentu, sehingga kalau kita resize ini netral. Kalau ada lingkaran misalnya, kalau kita resize kan bisa jadi lonjong nih ya, tapi kalau gini kan netral. Nah, udah jadi kan background dasarnya atau gambar dasarnya sebagai dindingnya, karena ini saya konsepnya indoor ya. Ini indoor, jadi saya pakai tembok ya. Berikutnya saya tambahkan langsung whiteboardnya. Nah, whiteboard ini whiteboard misalkan saya pakai beberapa shape nih ya, tinggal menu insert pilih shape. Nah, di sini ada banyak sekali. Jadi whiteboardnya pun kita bisa berimajinasi ya. Jadi whiteboardnya tidak harus kotak atau persegi panjang, itu tidak harus ya. Anda bisa berkreasi dengan ini image seperti ini ya, di shape ini ya. Saya pilih fillnya dulu, fillnya saya buat putih aja karena whiteboard ya putih ya. Kemudian ini edit shape. Ini kalau Anda mau mengubah bentuk shape-nya ya, menu edit shape di menu format ini ya. Setelah klik gambar kemudian muncul drawing tool, menu format edit shape. Nah, ini Anda bisa membuat objek dasar atau shape ini dilengkungkan seperti ini contohnya. Nah, ya, ini lihat. Nah, jadi Anda bisa melengkung-lengkungkan objek yang sudah ada. Artinya ini Anda bisa berkreasi, berimajinasi sehingga nanti bisa menghasilkan objek whiteboard ya yang kreatif. Nah, kan keren nih kalau kita bisa buat yang kreatif ya, tidak sama dengan whiteboard di kelas kan. Nah, begitu ya. Ini imajinasi, jadi silakan Anda kembangkan sendiri, tinggal tarik-tarik aja seperti ini. Tapi ya bentuknya jangan norak ya, misalkan whiteboard kok seperti ini. Nah, ini kan tentu ya jelek sekali ya. Ya whiteboard harus yang keren bentuknya gitu, tapi objeknya itu bisa objek imajinatif gitu ya. Seperti itu contohnya. Oke, saya cukup seperti ini. Kemudian kita masukkan teknik editingnya untuk shape yang sudah kita buat. Kemudian masih di menu drawing tool ya. Di sini ada shape style, ada word art style. Untuk mengubah bentuk ya di sini shape style ya. Di sini bisa shape fill warnanya, oke. Kemudian shape outline saya buat warna garis tepi, misalnya saya buat biru. Kemudian saya tebalkan di sini seperti ini ya, oke. Ini kalau Anda mau pakai outline, kalau enggak ya enggak masalah ya. Shape effect. Nah, ini sangat bagus sekali untuk membuat dengan efek-efek yang sudah ada nih. Efeknya sudah ada, ini yang preset ya, ini tinggal dipakai. Kalau mau pakai yang custom ini Anda nyeting sendiri. Shadow adalah bayangan, ini mau kasih bayangan. Nah, seperti itu ya, kasih bayangan. Kemudian ada reflection, cerminan ya, tidak perlu cerminan. Glow, nah ini seperti ini berpendar atau apa nih glow ini ya. Ada sumber cahayanya intinya. Bevel, nah seperti ini. Nah, Anda bisa, nah ini untuk membentuk agar seperti objek nyata pakai bevel nih. Jadi kesannya nanti akan mendekati seperti objek sesungguhnya gitu ya. Oke, pilih salah satu yang Anda sukai seperti ini. Nah, udah jadi ya, prinsipnya begitu. Nah, oke ya, sudah jadi bentuknya seperti itu. Tinggal Anda kembangkan dengan objek-objek shape lainnya. Di sini contohnya saya tambahkan sebuah bentuk tertentu agar semakin menarik itu. Misalnya saya tambahkan di sini ya. Ingat, kita bisa buat imajinatif ya. Jadi tidak harus persis seperti bentuk whiteboard yang ada di kelas. Justru semakin keren, semakin menarik ya, semakin unik gitu ya. Nah, seperti ini saya buat dengan bevel. Nah, seperti itu. Ini outline-nya saya buat kuning. Nah, seperti itu. Dan ini saya gandakan, Ctrl D atau duplikat, saya taruh sini misalkan. Nah, seperti itu ya. Saya buat warna lain mungkin lebih menarik. Oke, seperti itu contohnya ya. Oke, saya samakan aja ini. Nah, agak tua kuningnya. Oke, seperti ini udah jadi konsep background yang bagus ya. Ya, atau kalau mau Anda buat terampil di sini mau dibuat lebih menarik, misalkan dikasih efek paku seperti ditempelkan di tembok, itu juga bisa ya. Ini saya tambahkan contohnya seperti ini biar agak kesannya semakin menarik ya. Saya tambahkan persegi, insert shape. Nah, seperti itu. Kemudian saya ubah edit shape, edit point. Tarik aja sedikit, set. Ini saya lengkungkan dikit. Oke, seperti itu.
Kemudian di sini saya buat efek agar tambah menarik ya. Dia akan saya buat seolah-olah menggantung pada objek ini nanti whiteboardnya itu gitu ya. Nah ini saya rubah dulu warnanya, saya buat warna coklat aja, kemudian saya kasih gradient agar gelap sebagian, terang sebagian. Ini no outline aja, tidak pakai garis tepi. Kemudian saya buat shape efeknya agar semakin keren, saya buat bevel. Nah seperti ini mungkin, oke ya. Nah di sini bisa ya. Kemudian saya tambahkan lagi insert shape seperti ini. Misalkan saya buat efek seperti menggantung gitu, whiteboardnya itu menggantung di sini. Nah seperti ini. Oke, ini saya kasih warna tertentu biar menarik ya kesannya. Ini aja. Oke, sip. Kemudian kita buat no outline aja ya, no outline. Nah seperti itu, saya kasih efek shadow. Nah seperti ini. Oke, tinggal saya rapkan dikit. Nah kemudian saya duplikasi, Ctrl D atau copy paste juga bisa ya. Nah seperti ini, kemudian saya putar. Nah oke, kurang lebih begitu ya. Itu juga bisa kita buat efek seperti itu ya. Jadi nah ini kan kesannya ini digantung gitu ya, objeknya ini digantung dari headernya itu, header atau atas ya. Ini saya bring to front ya. Oke, ini saya delete aja yang satunya. Nah seperti itu juga bisa ya. Jadi kita buat efek seperti digantung atau mau dikasih tiang di bawah sini juga bisa ya. Prinsipnya untuk menggunakan background ini adalah tinggal menggunakan tadi insert shape ya, insert shape ini kemudian diedit menggunakan menu format ini, drawing tool ya. Nah itu tinggal diedit-edit sedemikian rupa, edit shape dan sebagainya. Itu Anda akan menghasilkan pola berbagai macam objek ya. Oke ya, prinsipnya seperti itu untuk pembuatan desainnya ya. Anda bisa berpikir kreatif untuk mengembangkan desain Anda ya. Nanti bisa ditambahkan di bawah sini atau footer juga bisa gitu ya. Nah kemudian bisa juga kita berikan aksesoris ya. Misalkan kalau ini kan formatnya indoor, jadi misalkan saya kasih hiasan dinding ya, hiasan dinding coba kita lihat ada objek yang menarik atau tidak. Nah seperti ini. Wah ini harus cari yang PNG ya, berarti ya PNG, tipe PNG. Coba kita cari PNG. Nah seperti ini. Coba ini bagus gak ini, insert. Nah boleh ya. Oke, saya tarik sini nih, set. Nah begitu ya, yes, keren ya. Oke begitu. Misalkan Anda kasih hiasan bentuk vas bunga dan sebagainya juga bisa-bisa saja ya. Nah begitu. Ini biar ke belakang ya, kita pilih send to back ya, send to back. Maka di belakang background gambar tembok saya kembalikan lagi, yang temboknya saya send to back lagi. Nah seperti itu ya, sehingga seolah menggantung di sini. Nah itu prinsipnya untuk aksesoris ya. Ini untuk aksesoris ya bebas, sekali lagi kreasi Anda ya. Di sini bisa pakai yang objek PNG tadi ya, dengan berbagai macam hiasan. Misalkan hiasan vas bunga ya, vas bunga ya, PNG juga banyak gitu ya. Jadi kreativitas. Nah seperti ini kan sangat bagus ya, kita tempelkan di dinding kita gitu ya, boleh saja. Jadi kreativitas itu tidak terbatas. Nah seperti ini, Anda tinggal mau membuat seperti apa dinding atau tembok kelas Anda atau tembok rumah Anda ya. Nah seperti ini, wes keren banget ya, mantap. Nah seperti itu untuk proses desain background ya, menggunakan konsep indoor. Nah selain indoor kita bisa menggunakan konsep outdoor ya. Oke, berikutnya kita bisa membuat format yang outdoor ya. Di slide 2 contohnya ini saya masukkan insert picture ya, picture. Nah, kita cari gambar yang menarik. Nah saya punya koleksi beberapa gambar seperti ini ya, pemandangan alam seperti ini. Jadi Anda perlu download dulu. Kalau nggak mau download ya seperti tadi, caranya tinggal pakai online picture, langsung download ya, langsung download ketika laptop Anda terkoneksi dengan internet ya. Tapi kalau nggak terkoneksi ya di pas koneksinya ada baru download dulu. Oke seperti ini ya, karena ini mau buat outdoor ya, saya buat temanya adalah luar ruangan ya, atau di alam. Nah, berikutnya caranya sama seperti tadi, tinggal kita tambahkan whiteboardnya ya. Whiteboardnya kita buat yang keren di sini. Bisa pilih salah satu yang ada.
Nah, oke, ini contohnya untuk sekarang saya buat konsep yang berlainan ya. Kalau tadi di kiri presenternya, whiteboard yang di kanan, sekarang sebaliknya. Nah, di sini saya buat presenternya yang di kiri ya. Oke, seperti ini. Nah, begitu. Kemudian kita pilih shape fill putih. Nah, khusus untuk whiteboard di luar ini, kalau misalkan Anda mau hanya menampilkan sebuah ilustrasi grafis ya tidak bentuk whiteboard sesungguhnya, ini Anda bisa membuat transparansi. Jadi ini kita klik ini ya. Ini di sini. Kemudian pilih ini transparansi ya. Kita tajamkan kita tambah angkanya sekitar 20-an ya, 15 sampai 20. Nah, lihat, maka belakangnya itu akan muncul. Jadi gambar alamnya masih muncul ya. Nah, caranya juga sama di sini, tinggal kita tambahkan efek seperti outline kalau mau pakai outline, kemudian bevel ya untuk menghasilkan efek seperti kelempengan betul gitu ya, seperti sebuah objek tertentu ya, seperti ini. Anda bisa pilih kalau mau pakai outline ya silakan tambahkan outline, warnanya, efeknya, bisa juga ditambahkan objek lainnya, efek lainnya seperti shadow dan sebagainya ya, sehingga tampilan background Anda semakin menarik. Bisa lagi ditambahkan oleh objek-objek shape lainnya ya untuk menghasilkan sebuah tampilan yang memukau ya. Intinya ini kreativitas ya, kreativitas seperti ini. Contohnya saya tambahkan di sini. Oke, seperti itu. Saya kasih warna yang keren biar matching. Oke, seperti itu dan seterusnya. Anda bisa berkreasi sendiri ya. Oke, seperti itu sehingga tampilan backgroundnya Oke, seperti itu sehingga tampilan whiteboard Anda semakin menarik ya. Nah, dengan begini kan akan keren sekali. Nah, selanjutnya sama, apakah Anda mau ini dibuat efeknya tuh digantung seperti tadi ya, di sini dikasih header gitu, atau mau dikasih footer ya kan, seperti dikasih tiang, itu juga bisa ya. Prinsipnya tinggal menggunakan shape. Nah, sangat mudah sekali sebenarnya untuk prinsip pembuatan background menggunakan PowerPoint ini, sehingga Anda bisa berkreativitas ya. Ini bisa dilihat di sini yang sudah saya buat ya, dengan teknik yang sama. Ini saya menghasilkan berbagai macam pola desain seperti ini ya. Seperti ini ya. Kalau ini ada headernya, ada footernya ya, ada header ini. Nah, headernya, ini headernya pakai juga objek PNG ya, PNG seperti ini. Nah, ini juga, ini kalau mau menghasilkan objek sungguhan seperti papan tulis sungguhan ini seperti ini ya. Ini objek yang saya buat juga ya, lihat ini. Kalau saya ungroup ini bisa saya pecah-pecah ya. Nah, ini lihat. Nah, ya, oke. Ini saya tarik. Nah, biar Anda lihat ya. Jadi di sini tinggal saya tempel-tempel aja gitu ya. Nah, sangat mudah ya membuat sebuah desain tertentu ini seperti ini. Nah, Anda bisa download nih gambar-gambar seperti ini ya, bunga, lumpur dan sebagainya, pohon juga ya, sehingga akan terkesan bahwa ini papan tulis ini saya tanam betul di luar ruangan. Nah, kan keren sekali ya. Nah, itu kalau ini ilustrasi grafis ya. Nah, tidak mencerminkan outdoor atau indoor ya. Nah, seperti ini bisa ya. Banyak sekali ya. Nah, ini ya, ini juga alam temanya ini ya. Backgroundnya yang penting ini background dasar atau image dasar nih yang bagus nih ya. Nah, Anda cari yang bagus dan jangan sampai Anda menggunakan image yang ada watermarknya, ada tulisannya, itu tidak boleh, itu namanya premium ya. Jadi kalau premium tidak boleh dipakai, itu harus yang free license ya, seperti ini ya. Tinggal desain backgroundnya ya, kreativitasnya seperti ini sangat banyak sekali ya. Nah, ini juga ini saya buat untuk ya papan tulis di luar itu, ini tinggal copy paste sebenarnya. Ini kan kalau seperti ini ya, perhatikan. Ketika kita sudah membuat konsep desain tertentu dan ingin mengubahnya, itu tinggal copy paste di slide lain. Ini contohnya lah. Ini misalkan saya ungroup dulu. Ya. Dengan teknik sederhana, anggaplah ini saya ngopi paste, kemudian hasilnya seperti ini di slide ini. Saya ingin mengubah bentuknya, warnanya ini saya ubah. Tinggal klik ini, kemudian masuk ke format, ini saya ganti shape fill-nya. Lihat, saya ganti coklat, udah langsung jadi berubah ya kan? Nah, saya ganti warna lain, misalkan mau saya dengan picture tertentu. Ya, seperti ini. Oke, kita cari gambar. Nah, seperti ini, gambar-gambar seperti ini akan saya jadikan sebagai warna daripada whiteboard saya itu ya, bingkai whiteboard saya ini. Nah, seperti ini misalkan insert. Nah, lihat, nah, keren ya. Jadi seperti itu. Anda tinggal copy paste gitu ya, seperti ini slide yang udah jadi, kemudian copy paste di slide berikutnya. Setelah itu diedit gitu loh, ditambahkan di objeknya, dibentuk seperti ini kan. Contohnya nih whiteboardnya saya udah jadi kayak gini, ingin saya ubah ini di sini, saya copy paste misalkan, saya praktekkan aja ya kalau biar mudah. Ini contohnya saya tambahkan slide baru ya. Ini saya Ctrl A ya, copy. Di sini saya hapus dulu ini. Nah, paste di sini. Ya, oke, saya punya objek dua yang sama kan.
Nah, pada slide yang berikutnya di sini tinggal saya ubah bentuknya, maka sudah jadi format yang berbeda, gitu loh ya. Jadi untuk menghasilkan desain ini sebenarnya tidak rumit, sangat mudah sekali. Lihat ini. Nah, saya ubah desain whiteboardnya misalkan dengan efek yang lain ya, biar tampilannya keren. Nah, berbeda dengan tampilan sebelumnya. Nah, seperti ini misalkan boleh-boleh saja kan. Nah, di sini objek ini saya rubah, saya ganti dengan warna tertentu objek lainnya, kan bisa juga ya, tinggal masukkan gambarnya. Ini saya ubah warnanya nggak kuning ya, saya ubah dengan warna lain misalkan coklat. Nah, udah jadi berbeda gitu ya. Prinsipnya sangat mudah sekali untuk menghasilkan berbagai macam objek desain menggunakan PowerPoint. Oke, nah setelah selesai proses desainnya seperti ini, maka langkah yang harus Anda lakukan adalah mengkonvertnya atau menyimpannya ke dalam format gambar atau image ya. Caranya bagaimana? Nah, caranya yang pertama ya, setelah kita anggaplah ini udah jadi, udah bagus ya. Maka yang pertama adalah tinggal kita Ctrl A untuk menyeleksi semua objeknya ya, sehingga semua terseleksi. Kemudian klik kanan di salah satu titik seperti ini ya, pilih group. Nah, atau Ctrl G ya. Bisa nggak Ctrl G? Nah, group. Maka objek ini kan sudah tergrup dan menjadi satu kesatuan objek ya. Setelah itu klik kanan lagi di sini. Nah, save as picture. Nah, maka ini sudah menjadi gambar. Anda simpan, ditentukan dulu foldernya untuk nyimpan ya, jangan asal nyimpan, tapi ditentukan dulu mau di mana foldernya, begitu baru di sini kasih nama, misalkan background VPP1. Nah, begitu ya. Kemudian kasih tipenya, boleh PNG, boleh JPG ya, bebas saja ini ya. Nah, seperti itu. Save. Maka gambar background desain ini maka gambar desain background ini akan sudah disimpan dalam format JPG atau PNG gitu loh. Nah, sehingga nanti tinggal kita masukkan ke aplikasi KineMaster. Mudah sekali ya. Nah, silakan Anda kembangkan kreativitas Anda ya. Prinsipnya hanya menggunakan gambar dan shape. Itu aja ya kan, shape yang kemudian kita edit-edit menjadi sedemikian bentuk berbagai macam pola desain dan konsep desain yang menarik. Nah, mudah kan membuat background menggunakan software PowerPoint. Nah, itu tadi baru contoh ya. Artinya Anda perlu kembangkan kreativitas Anda ya. Bagaimana membuat konsep desain, mau dengan tema apa begitu ya. Baik indoor, outdoor dan sebagainya. Silakan Anda kembangkan lagi. Sehingga Anda bisa menghasilkan sebuah konsep desain yang keren. Nah, berikutnya kita juga akan mendesain background menggunakan aplikasi KineMaster. Dalam hal ini kita akan menggunakan objek-objek PNG untuk menghasilkan sebuah background yang animatif. Jadi kalau tadi pakai PowerPoint itu kan hasilnya namanya objek background statis atau diam ya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat desain background menggunakan objek-objek PNG, sehingga nanti hasilnya akan menghasilkan sebuah konsep background yang animatif atau ada objek bergerak, ada motion di sana. Penasaran bagaimana caranya? Yuk kita buka aplikasi KineMaster-nya. Baik, untuk berikutnya kita praktekkan bagaimana membuat desain background animatif ya, menggunakan objek-objek PNG. Nah, untuk background yang tadi sudah kita buat menggunakan PowerPoint, dan kita bisa masukkan ya. Di sini saya pilih media. Kemudian hasil daripada PowerPoint tadi, contohnya seperti ini, saya sudah punya beberapa yang saya masukkan di sini. Bisa saya pilih seperti ini, saya klik aja ya. Kemudian kita apply. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita gunakan pemangkasan untuk posisi awal dan posisi akhir ya. Nah, ini kita bisa crop mau seberapa ya. Ingat, untuk crop pastikan full ya, tidak ada space hitam di kanan kiri bawah atas ya. Seperti itu. Kalau sudah misalkan udah fix mau dipakai semua atau di crop sebagian kan boleh-boleh saja ya, dari desain yang sudah kita hasilkan itu. Kemudian setelah itu kita pilih sama dengan dan apply lagi ya, maka terjadilah desain background yang menggunakan PowerPoint. Tinggal Anda atur durasinya, mau durasi berapa detik atau berapa menit gitu ya. Nah, begitu. Kita masuk ke background yang animatif tadi. Maka di sini contohnya saya buat misalkan begini skenario-nya. Pada scene pertama ini saya menggunakan background statis atau background yang saya buat pakai PowerPoint. Nah, pada scene kedua saya menggunakan background animatif yang langsung saya buat di sini. Jadi sebelum masukkan yang lain kita buat desain backgroundnya dulu. Pertama saya pilih menu media. Sama aja dengan prinsip memasukkan objek ya. Nah, di sini sudah saya siapkan gambar-gambar atau image-image PNG-nya. Nanti Anda bisa download ya. Link downloadnya saya lampirkan di bawah ya. Nah, pertama saya masukkan awan. Nah, ini contohnya ya. Awan atau langit ya, langit dengan awan, dengan yang ada awannya gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, saya tentukan dulu durasinya. Misalkan ini mau sekitar durasinya mau 22 detik, mau 30
detik atau berapa menit, kan tergantung bagaimana Anda mengatur scene ini ya. Nanti disesuaikan dengan panjangnya durasi presentasi atau video presenter. Jadi untuk scene ini misalkan panjangnya 1 menit ya, berarti Anda bisa menyesuaikan. Kalau satu scene ini mau dikasih background yang sama selama 1 menit tersebut kan, berarti ini tinggal panjangan selama 1 menit gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita atur di sini. Pertama adalah pemangkasan ya. Kita atur pemangkasan, klik gambarnya, kemudian pilih menu pemangkasan ini. Nah, di sini akan menghasilkan efek agar awan saya ini bergerak dari kiri ke kanan ini ya. Nanti bergerak ya. Tapi bukan bergerak gini, tapi awannya aja yang bergerak. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita gunakan pemangkasan ini pada posisi awal ya. Ini kita kecilkan. Nah, lihat gini. Jadi ini kita zoom out, maka kan ini lihat space-nya jadi kecil ya. Nah, saya tarik ke kiri. Nah, seperti itu. Lihat, sehingga nanti awan akan berjalan dari sini. Kemudian yang posisi akhir saya balik. Nah, saya balik, saya kecilkan juga, kurang lebih sama ini ya. Ini kotak ini sama kotak ini sama, tapi posisinya saya bedakan. Untuk yang posisi akhir ini kita posisi akhir ya. Untuk posisi akhir nih, yang posisi akhir. Yang posisi akhir ini saya buat ke kanan. Nah, seperti ini. Lihat perbedaannya, posisi awal di kiri, posisi akhir di kanan. Oke, kemudian kita langsung checklist ya, tidak disama dengan karena tidak dikunci. Nah, lihat hasilnya. Nah, ini kalau saya play sementara, lihat seperti itu. Nah, maka akan terjadi efek bagaimana awan itu seolah-olah bergerak. Oke ya. Itulah penggunaan pemangkasan untuk teknik animatif ya. Berikutnya saya masukkan lagi objek, ini saya samakan dulu playheadnya. Saya masukkan lagi objek dari menu lapisan ya, menu lapisan media. Saya pilih objek gunung contohnya ya. Jadi kita akan buat pandangan alam nih, pemandangan alam yang menarik gitu ya. Ini saya masukkan gunung ini coba. Nah, seperti ini. Kemudian saya resize, saya taruh sini. Oke. Berikutnya saya tambahkan, ini gunungnya melayang nggak apa-apa, nanti akan saya tempel, akan saya tumpuk dengan objek berikutnya ya, berupa pemandangan alamnya atau pohon-pohon ya. Ini kita samakan durasinya ya. Oke, gitu. Guys, kelewatan ya. Oke, di sini oke. Kemudian saya masukkan lagi media. Nih, saya masukkan pemandangan alam. Mana ini? Nah, ini dia seperti ini. Nah, saya tempel di sini, saya besarkan. Oke, seperti ini. Sip. Nah, kalau kurang pas, contohnya ini gunung saya kurang ke bawah dikit, saya tarik dikit. Sip. Nah, seperti itu ya. Jadilah pemandangan yang eksotis sekali ya. Ini juga samakan durasinya. Ingat ini harus sama. Nanti kalau nggak sama nanti gunungnya kok udah lenyap duluan. Nah, kan aneh sekali ya. Nah, begitu ya. Ini samakan, dipersiskan ya detik durasinya itu. Oke, seperti itu untuk prinsip dasar gambarnya ya. Udah jadi, begini aja udah jadi. Tapi kalau Anda mau kreatif, misalkan mau ditambah-tambah objek lain ya, ditambah image-image lain boleh, misalnya tambah pohon, tambah rumput, tambah macam-macam boleh aja ya. Ini aja udah jadi semacam animasi di mana langitnya seolah-olah bergerak ya, awannya itu seolah-olah bergerak, kan udah keren sekali. Nah, berikutnya bagaimana kita menambahkan objek yang lebih animatif lagi. Ini contohkan akan saya berikan efek kupu-kupu yang sedang terbang ya. Maka saya masukkan objek kupu-kupu, jadi kita pakai yang PNG juga ya. Prinsipnya PNG itu ada yang transparan background itu ya, sehingga objek itu bisa mudah kita atur ya, kita atur, kita tempatkan di mana saja ya. Ini contohnya kupu-kupu. Oke, nah saya kecilkan. Nah, misalkan kupu-kupu saya buat dari sini ya. Oke, dari luar sini. Dan saya pilih animasi masuk. Animasi masuknya geser ke kiri berarti kan set. Nah, begitu ya. Dan animasi keluarnya saya pilih geser ke kiri juga ya, geser ke kiri. Jadi nanti kan dia keluarnya di sana, di sini nanti keluarnya. Tapi untuk sekarang kan ini belum bisa keluar ya, belum bisa terbang gitu maksudnya, karena belum kita berikan efek animasi jalannya atau terbangnya. Nah, ini samakan juga durasi, jangan lupa. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita berikan efek agar si kupu-kupu ini bisa melanglang atau terbang dari sini ke sini nih, set gitu, terbang ke sana-sana ya. Caranya mudah sekali, kita gunakan kunci animasi ini, klik kunci animasi ya. Nah, ini tinggal ditarik seperti ini, letakkan di area tertentu, kemudian saya pilih plus ya, kupu-kupunya saya geser ke atas misalkan gitu, saya tarik lagi plus, geser lagi itu, saya tarik lagi plus. Jadi kunci animasi ini mengunci di setiap pergerakan ini, dikunci kupu-kupunya terbang kemana gitu loh, seperti ini. Nah, klik plus lagi, terus saja agak tipis-tipis atau agak pendek-pendek aja memang caranya itu ya. Nah, ini
klik lagi, nah seperti itu, klik lagi, nah geser, nah itu langsung buang nih. Kalau udah ini terakhir ya, set terakhir, nah buang kupu-kupunya keluar. Nah seperti itu, lihat ini ada beberapa titik ini ya. Nah maka kupu-kupunya akan terbang, lihat. Kita play dulu, perhatikan kupu-kupunya. Nah kupu-kupunya akan melayang seperti itu. Nah jadilah efek animasi ya. Nah bisa naik turun dan sebagainya. Kalau mau lebih menarik lagi, misalkan di sini tambahkan animasi keseluruhan ya. Ini apa, berkedip. Nah begitu bisa tuh ya, berkedip lambat. Nah yang kira-kira cocok, kalau berkedip lambat ini nggak cocok nih, denyut enggak ya. Misalkan apa ya, yang melayang aja, kalau mengambang atau melayang nih coba. Nah begini nih lebih cocok nih, mengambang atau melayang. Kemudian pada titik tertentu ini objek ini bisa kita putar. Contohnya di sini, lihat ya, kupu-kupu dari sini terbang, lihat ya, dia kan agak ke atas. Nah setelah itu ke bawah ya, nah ke bawah. Sebelum ke bawah ini ya, di titik ini ya, titik merah di sini nih, ini kita kunci animasi lagi ya, ini kita putar set gitu. Nah kemudian ini lagi set, ini kita putar lagi juga. Nah kemudian di sini kembalikan, dan sudah kembali ya. Nah maka lihat pada detik-detik ini nanti dia akan terlihat muter gitu atau terrotasi ya, kayak beneran kupu-kupu mau turun kan. Nah seperti itu. Nah lihat, nah arahnya itu loh. Nah ya, nah dia naik lagi seperti itu. Nah prinsip dari objek PNG atau pembuatan background menggunakan objek PNG ya seperti itu. Jadi tinggal Anda kembang di sini, bisa kasih lagi dengan apa namanya itu, hamparan animasi ya. Misalkan hamparan animasi, tambahkan cahaya-cahaya kan bisa juga ya. Tambahkan cahaya-cahaya yang menarik, tambahkan bintang, tambahkan macam-macam ya. Seperti ini ya. Tambahkan ini, tambahkan lampu-lampu ya. Kalau di alam ya cocoknya apa gitu kan. Kalau di dalam ruangan ya cocoknya apa. Nah itu bisa nih. Saya contohkan, tambahkan ini, coba lihat hasilnya. Kecilkan aja. Di sini taruh atas ini. Oke ya. Nah, seperti ini, coba lihat. Kita play sebentar. Durasinya pendek ini. Nah itu lihat, ada cahaya begitu ya, tapi kurang sip tuh cahayanya ya, bisa diganti yang lain aja ya. Prinsipnya begitu tapi gitu ya. Jadi kita bisa menambahkan hamparan-hamparan animasi ini yang menarik-menarik ya, sesuai dengan konsep tema desain kita, mau di outdoor, indoor dan sebagainya. Kemudian bisa ditambahkan dengan objek-objek yang kira-kiranya cocok gitu ya, kira-kiranya bagus untuk diaplikasikan ya. Ini kan ada lampu-lampu, ada macam-macamnya, banyak sekali. Yang penting Anda download semua nih aset-aset ini, baik animasi, stiker ya. Nah kalau untuk desain ya, yang animasi-animasi ini akan sangat banyak digunakan ya. Kreativitas Anda sangat menentukan tapi ya. Jadi yang penting berpikir kreatif, Anda mencoba berimajinasi gitu ya, ditambahkan objek-objek tertentu, maka hasilnya akan sangat luar biasa. Oke, begitulah prinsip dari pembuatan background berupa animasi. Baik, mudah sekali kan desain backgroundnya, baik ketika kita membuat desain statis maupun animatif, yaitu menggunakan PowerPoint atau menggunakan aplikasi KineMaster. Nah, silakan Anda kembangkan kreativitas Anda sehingga Anda bisa menghasilkan sebuah konsep background video yang keren. Untuk materi pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat.